bedanya Mas Har kalau kita bandingkan dengan reshuffle di era Pak Jokowi? Saya ingat Mas Har juga pasti ingat di awal pemerintahannya Pak Jokowi langsung melakukan reshuffle. Betul, Cuma beda beberapa bulan setelah memerintah. Iya. Masuk ke 2015, Pak Jokowi sudah melakukan reshuffle yang pertama. Iya. Nah, kita pikir aman gitu ya, stabil. Ternyata tidak juga, karena masih dianggap ada yang tidak firm, kinerjanya masih kurang. Pak Jokowi melakukan reshuffle kedua 2016. Ya. Nah, 2016 itu yang saya ingat Bu Sri Mulyani mulai ditarik dari Amerika ya. Dari Bank Dunia ya, World Bank. Untuk menjadi Menteri Keuangan. Ya. Beliau menggantikan Pak Bambang Brojonegoro. Ya. Nah, lalu 2018 masih ada terjadi reshuffle. Periode kedua masuk setelah pemilu 2019. Ketika Presiden Prabowo juga sudah menjadi Menteri Pertahanan, tahun 2020 terjadi reshuffle. Iya. Dan total keseluruhan catatan saya itu, kalau tidak 11, 12. Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Tahun ini, tahun lalu 2024, itu kan ada reshuffle kabinet ya. Di situ mulai masuknya orang-orang kader Gerindra, antara lain Pak Thomas, Pak Sudaryono. Pak Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan, Pak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dan beliau mulai di situ, karena ini kan pemerintahan transisi kelanjutan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Maka sebagai tahapan transisi, ada kader-kader Presiden Prabowo yang kemudian masuk, seperti Menteri Hukum dan HAM zamannya Pak Jokowi kan ya, Pak Suparman Aktas ya, itu menjadi Menteri Hukum. Sebelum zaman Pak Jokowi, atau kita tarik lagi dari eranya Bung Karno sampai Pak Prabowo juga, reshuffle itu memang keniscayaan terjadi ya? Betul. Karena kan memang ya itu bagian dari untuk mengganti yang tidak perform gitu ya. Ya masa pemerintahannya ya jelek gitu ya, target-target tidak tercapai, tujuan-tujuan pemerintah juga belum bisa. Makanya banyak presiden melakukan reshuffle kabinet.